Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tema kita hari ini adalah Q&A pernikahan. Tapi sebelum kita nanti masuk di dalam Q&A, akan ada presentasi singkat dari Ibu Nancy mengenai komunikasi yang bijaksana, ya, terutama dari sisi istri kepada suami. Tapi hukum yang sama, prinsip yang sama juga bisa tentunya untuk dari suami ke istri, ya. Setelah itu akan ada talk show dari saya dan dibahas oleh Pak Roni Daud, Ibu, Pak Erik Kristianto, dan setelah itu kita akan membuka tanya jawab dari semua peserta, ya. Dan sebelum kita mulai, kita membukanya dengan ujian doa oleh Pak Roni Daud Simeon. Silakan Pak Roni Daud. Ini udah lama, baru masih hangat, masih bawa Amerika nih, udah sebulan lebih pulang dari nengokin film, ya. Silakan Pak Roni. Ke Amerika pulang-pulang bawa rambut putih, Pak. Wah, udah opa gak apa-apa putih. Oh, jadi bule nih, bule, Bu Cherry, bule cat sendiri. Ya, kalau saya belum punya cucu, jadi nggak boleh ubanan dulu. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkaulah Tuhan kami yang setia di setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Dan berkati pertemuan pada malam hari ini, setiap kami boleh mendapatkan mutiara-mutiara sorgawi, kebenaran yang memerdekakan. Kami serahkan pertemuan kami ini, berkati Pak Jarod, Pak Erik, yang akan menjadi narasumber. Tuhan urapi mereka semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Roni Daud buat pujian dan doanya. Ini Pak Roni baru pulang dari Amerika, ya, baru selesai karantina di Athlete Century. Berapa lama di Amerika, bukan Athlete Century, Pak? Bukan Athlete Century, bukan di hotel saya. Wisma Atlet malah. Wisma Atlet ada dua, ya. Wisma Atlet yang untuk COVID itu di Kemayoran,
Saya Wisma Atlet untuk yang karantina yang baru pulang dari luar negeri itu di Pademangannya. Oke, Jadi Pak beda. Roni di Amerika berapa lama? Terlama selama ini Pak, 1,5 bulan. Wah, Cucu pertama lahir, Pak ya. Haleluya, Luar berkat Tuhan biasa. cucu pertama. Jadi Ini Pak sudah Jarod punya juga alasan lagi- kalau ditanya kenapa ubanan, karena sudah opa. ini Pak Jarod juga lagi di Solo ya Pak ya? Lagi di Solo dari Sabtu kemarin. Wah, Saya sampai masih nanti hari Minggu, karena hari Minggu kemarin di GBIS Kepunton, dan wah Kepunton. ya Pak, minggu depan di Emunah Solo Baru, Pak Halim. Ya, Kepunton kan sekarang anaknya itu Pak. ya Siapa betul, itu? Pak Setiawan. Pak Setiawan. Ya. Dan puji Tuhan sudah mulai onsite dan saya lihat nggak berkurang tuh jumlahnya, 3 kali kebaktian ya 1.500 sampai 2.000 penuh tetap. Wah, Luar biasa. Katanya Sudah sih banyak yang onsite ya Pak ya? katanya Solo kayak Jakarta udah 70% lebih yang divaksin. Jadi ya mudah-mudahan herd immunity-nya udah tercapai. Betul. Beberapa Iya. kota udah 90% malah. Ya seperti Amerika kan kota-kota yang 90% udah divaksin, ya gelombang kedua ini nggak, yang terkena sedikit sekali. Amerika yang merebak di mana-mana, ya kota-kota yang dulu percaya konspirasi, tidak mau divaksin, lalu sekarang dihajar sama COVID, baru percaya ya. Oke, tapi kita hari ini akan membahas, Bapak Ibu semuanya ya, kita akan bahas mengenai komunikasi suami istri, komunikasi di dalam pernikahan, karena memang pernikahan itu unik ya. Kalau orang pacaran itu tidak pernah bahas komunikasi. Saya beberapa tahun jadi ketua kaum muda itu nggak pernah tuh, Kak Jarod, tolong dong ajari kami komunikasi dalam berpacaran. Jadi orang berpacaran itu pandai komunikasi. Bahasa Indonesia bisa, nggak pakai bahasa malah ya, pakai bahasa tubuh, kedip-kedip gitu tahu yang dimaksud. Ya kan? Sudah nikah itu loh yang susah, malah komunikasi panjang lebar nggak ngerti-ngerti, makin dijelasin makin berantem. Maka malam ini kita akan berbicara bagaimana kita berkomunikasi dengan makhluk yang satu itu. Bagi beberapa orang itu makhluk yang satu itu kekasih ya. Kalau Pak Roni Daud sering bilang ini pacar saya gitu ya. Pak Roni Daud mengajarkan jangan bilang ini mantan pacar, artinya kemesraan sudah berlalu. Jadi masih pacar terus gitu ya. Tapi ada juga yang bukan pacar lagi, udah musuh deh. Kadang kalau komunikasi susah. Dan malam hari ini saya lihat ada juga beberapa yang datang yang biasanya belum datang, atau saya selama ini mungkin kalau kurang perhatian tidak mendeteksi, tapi saya amati tadi hari ini ada yang dari Timur-Timur, mungkin temannya Pak Roni nih kayaknya nih ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam ini kita akan mulai dengan justru dari Ibu Nancy yang akan presentasi mengenai komunikasi yang bijak. Setelah itu kita akan tanya jawab, tapi saya akan mulai dengan saya yang bertanya. Nanti Bu Nancy, Pak Roni, Pak Erik akan menjawab. Dan setelah itu Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh bertanya. Nah, ketika Bapak Ibu yang bertanya, saya akan ikut menjawab juga. Tapi di ronde pertama, Ibu Nancy berbagi. Ronde kedua, saya bertanya. Ronde ketiga terakhir, Bapak Ibu bertanya, saya akan ikut menjawab ya, supaya menunya lengkap ya. Nah, sekarang waktunya saya berikan kepada Ibu Nancy Daud. Silakan Ibu. Sebelum istri saya sampaikan, shalom semua warga kerajaan. Komunikasi yang baik yang akan kami bahas, khususnya istri saya sharingkan adalah kalau situasi konflik suami istri terjadi. Ya, ini spesial how to solve the problem ketika konflik itu muncul. Ya, jadi kita titik beratkan ke situ. Dan saya persilakan istri saya untuk sharing lebih dulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Jarod untuk kesempatannya, untuk waktunya. Kalau bicara tentang komunikasi ini sangat luas, tapi itu merupakan kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Karena setiap dari buka mata kita sudah ngomong duluan gitu ya. Let's say bangun tidur, aku mau pipis gitu ya. Oh tunggu aku mau pup dulu atau bla bla bla. Jadi begitu kita buka mata itu sudah komunikasi.
Nah, kita harus mengatur pola komunikasi, manajemen komunikasi. Dan tadi yang disampaikan sama Pak Roni, kita akan bahas khususnya dalam hal ini dari pihak saya ya, ketika komunikasi, ketika kita menyelesaikan masalah. Dan sebelum lebih jauh, Bapak Ibu, saya mau sharing bahwa sadarlah kita masuk ke dalam pernikahan itu, kita masuk dalam suatu keberbedaan. Pastinya kita memulai dari perbedaan. Yang pertama adalah beda pola asuh, Bapak Ibu ya. Semuanya itu beda kalau dalam pola asuh. Contoh kata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau dalam kehidupan saya di rumah saya itu tidak boleh ada yang namanya makan anak-anak itu ya mie instan atau makanan-makanan yang banyak MSG-nya gitu tidak boleh. Jadi saya ingat pada waktu saya kecil, saking teman-teman itu lagi makan MSG, jajan-jajan MSG yang bulat-bulat itu, Bapak Ibu. Akhirnya saya sembunyi-sembunyi beli di kelontong sebelah, kemudian saya makannya di teras, saya sembunyi di bawah kursi gituan. Nah, beda dengan keluarganya Pak Roni. Keluarganya Pak Roni makanan-makanan itu tidak apa-apa, mie instan gitu. Masuklah kami ke dalam pernikahan. Masuk kami dalam pernikahan, saya bilang enggak boleh itu enggak baik. Tapi dia itu sudah melupakan pola hidupnya dia sehari-hari. Nah, ini pola asuh yang berbeda. Kalau kita komunikasinya enggak benar, bisa ribut gara-gara makanan doang gitu ya. Tapi ini benar-benar menjadi esensi juga. Selanjutnya, kalau saya malah sebaliknya, kelihatannya bagus, tidak boleh makan MSG, tapi dari keluarga saya doyanannya makan babi samcan, Bapak Ibu. Wah, yang lemaknya tebel-tebel itu. Jadi akhirnya sampai sekarang kalau saya dari keluarga saya ngelihat babi samcam, cukyok gitu, ngelihat tuh udah netes dulu gitu ya. Tapi dari keluarga Pak Roni, dia kan enggak pernah terbiasa makan seperti itu gitu ya. Jadi enggak suka gitu. Lah makanya kalau kita enggak satukan bahasa tentang pola asuh, latar belakang, terus kemudian kita bicara tentang karakter dasar. Kalau bicara komunikasi itu kita pasti bicara juga tentang karakter dasar. Di mana Pak Roni itu orangnya kuning, orangnya langsung on the spot, orangnya easy going. Saya tuh orangnya terstruktur banget. Ungu banget. Seperti kemarin Pak Roni bilang gini, nanti Noni kamu sharing ya di keluarga Indonesia Bahagia. Hah? Saya langsung bilang gitu. Kok mendadak? Buat saya sesuatu yang mendadak itu benar-benar mengagetkan. Saya tuh butuh waktu. Misal Pak Roni ngomong seminggu sebelumnya, Noni kamu sharing gitu ya. Saya harus prepare dulu ininya, waktunya, ini itu. Saya harus orang yang terprepare gitu. Tapi buat Pak Roni easy going. Nah, itu bukan hal yang mudah. Nah, ini komunikasi aja ngomong ini. Noni kamu siapin diri ya. Kamu langsung, ngomongnya sehari sebelumnya itu bagi saya hal yang sulit. Nah, kemudian kita bicara tentang pola pikir, bicara tentang culture, itu adalah hal-hal di mana kita itu berbeda. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu, sebelum masuk komunikasi lebih dalam, bahwa titik sensitif konflik dalam keluarga. Ini ada yang bilang Pak Roni salah ketik. Ini betul ya itu ya. Nah, atas salah ketik apa? Nama kah? Nah, kita dari perbedaan pola asuh, perbedaan karakter, perbedaan pola pikir dan sebagainya, akhirnya kita mendapati bahwa tiap-tiap keluarga itu pasti punya titik sensitif di mana akhirnya ngomong sedikit jadi ribut. Maksud saya gini Bapak Ibu ya, mulanya motivasinya ngomong baik-baik. Tapi berhubung itu titik sensitifnya akhirnya diakhiri dengan ribut. Contohnya misalnya titik sensitif dalam keluarga keuangan, karakter dasar, hobi, bicara mertua, bicara tentang kebiasaan dan lain-lain. Ayo, sebelum lebih jauh lagi, kita identifikasi Bapak Ibu pada malam hari ini. Titik sensitif apa yang seringkali menjadi konflik ketika dibicarakan dalam keluarga kita? Kalau saya tadi seperti saya sudah jelaskan tadi, titik sensitif dalam keluarga kami adalah perbedaan karakter gitu ya. Pak Roni on the spot, saya butuh waktu. Nah, itu semuanya. Nah, sekarang untuk masuk lebih dalam lagi ketika kita sudah masuk ke dalam konflik nih ya, ketidakcocokan karena perbedaan, karena komunikasinya nggak nyambung gitu ya. Nah, sekarang kita punya rule-nya. Ada beberapa rule supaya kita bisa menyelesaikan konflik dalam keluarga dan komunikasi dengan benar gitu ya. Sometimes kadang-kadang ya Pak Jarod, buat Pak Roni, dia tuh orang Jawa, kita sama-sama orang Jawa Timur ya. Saya orang Surabaya, Pak Roni orang Tretes Jawa Timur. Tapi saya itu Surabaya bukan ngomong yang maksudnya sometimes nada tinggi atau kasar-kasar gitu, enggak. Karena saya ngomong Pak Roni jawabnya, oh apa sih karepmu tuh gini-gini. Saya tuh sometimes
kok sayang tuh gitu sih, diajak omong baik-baik kok jawabnya nyengol-nyengol gitu sih, kok jawabnya enggak enak. Loh, siapa yang jawab enggak enak? Aku tuh enggak berniat mau nyengol ke kamu nih, enggak berniat mau kasar. Tapi bagi saya itu sesuatu yang kasar. Nah, ini loh Bapak Ibu, kita perlu satukan, kesamakan bahasanya. Nah, sekarang ada beberapa rule untuk saya kasih sebutan seperti ini Bapak Ibu ya. Fire, fighting, rule. Nah, peraturan ketika kita sedang ribut dalam keluarga. Gitu ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah mengerti tentang ini. Yang pertama adalah fokus dan bahas satu aja. Maksudnya bahas topik yang satu yang sedang kamu bicarakan. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu pasti tahu, pernah mendengar teori tentang ketika kita konflik, jangan melebar kemana-mana, bahas yang satu itu aja. Tapi perhatikan Bapak Ibu, sekali lagi kembali kepada perbedaan karakter. Gini Bapak Ibu ya, buat Pak Roni yang orang kuning, ketika ada ngalami masalah, begitu sudah ya sudah. Lain kali ada masalah lagi, saya bilang, itu loh sayangnya waktu ini, kejadian ini, kamu pernah bilang gini, waktu itu kejadian gini. Pak Roni gini, hah? Yang mana sih? Ya lupa. Nah, padahal buat saya, perhatikan Bapak Ibu ya, ternyata kecenderungan perempuan, dan yang kedua kecenderungan orang-orang yang kalau kita ngomong tentang foto karakter ungu, tentang orang-orang yang detail, tentang orang-orang yang terstruktur, ternyata di dalam otak orang-orang tersebut itu banyak filenya. File apa? Menyimpan kesalahan pasangan, Bapak Ibu. Jadi makanya saya ingat semua, di dalam otak saya ini ada file, pada tahun sekian kamu pernah ini, pada tahun sekian kamu pernah ini. Nah, sekarang seringkali yang terjadi apa? Ketika masuk lagi ke dalam konflik yang baru, file ini ke-upload lagi, Bapak Ibu. Memang ya kamu tuh begini. Nah, sekarang kita belajar dalam manajemen konflik ini, komunikasi, supaya kita tidak menaruh label dalam otak kita. Seringkali yang akhirnya menjadikan buntu dalam menyelesaikan masalah, dalam berkomunikasi, karena kita sudah terlanjur menaruh label pada otak kita terhadap pasangan kita. Memang dasar kamu itu ya tidak bisa jernih memikirkan sesuatu, kamu tuh terlalu kasihan sama orang, kamu tuh ditipu orang, gini. Atau kamu terlalu teledor, kamu tuh memang nggak bisa berubah, bla bla bla. Itu akhirnya terlabel dalam pola pikir kita, sehingga ketika kita masuk ke konflik kita tidak bisa menyelesaikan dengan jernih karena sudah terlanjur label itu. Akhirnya bukan menyelesaikan di topik itu, tapi akhirnya topiknya melebar ke yang dulu, melebar yang kemana-mana. Jadi yang selanjutnya juga kita bicara jangan ke orangnya, tapi ke masalahnya. Karena kalau kita melabel itu ke orangnya loh. Dasar kamu memang bapakmu, memang pola asuhmu, memang lingkunganmu, seperti itu. Kali lagi kalau melabel berarti ke orangnya. Tapi sekarang kita menyelesaikan masalah, fokus kepada masalahnya yang saat itu sedang dihadapi. Yang kedua adalah I statement. I statement. Jadi yang pertama use. Yang pertama adalah fokus dan jangan melabel pasangan. Yang kedua adalah use I statement. Nah, ini kenapa Pak Roni langsung nibakan ke saya? Noni, kamu besok sharing ya di Keluarga Indonesia Bahagia, karena Pak Roni ternyata saat ini sedang mengajar STT Kingdom di tempat kami. Nah, sekolah Alkitab. Nah, kalau untuk use I statement sebelum Pak Roni masuk ngajar STT, nah perlu ini praktek bersama. Maksudnya gini Bapak Ibu, saya jelaskan. Use I statement itu adalah kalau kita seringkali konflik, seringkali itu kita langsung nembak pasangan kita. Kamu tuh gimana sih sayang? Kamu tuh memang kebiasaanmu seperti itu. Nggak bisa, keluarga kita tuh mau dibawa kemana kalau seperti ini. Kamu tuh gimana? Nah, biasanya kalau konflik itu kamu gitu. Use I statement adalah kita belajar ada rule-nya 4 hal. Rumusnya. Jangan dipikir terlalu rumus matematika sulit. Enggak, ini sehari-hari. Yang pertama adalah I feel. Yang kedua, jadi bukan you tapi I. Gitu ya. Bukan kamu tapi saya. Terus I feel, kemudian dikatakan because, kemudian ketika apa, when, dan kemudian what I need. Maksudnya apa? Aku merasa. Ulangi dulu. I feel aku merasa. Because. Titik-titik. Because. Karena apa penyebabnya? Titik-titik. Ketika. Lalu titik-titik, what I need is. Apa yang saya butuhkan adalah. Itu ya, urutannya gitu ya. Nah, sekarang kita praktekkan. I feel, Bapak Ibu ya.
Contoh aja kasus, contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Saya seandainya kalau tadinya ribut itu selalu kamu. Tapi sekarang kita belajar gini. Sayang, ya. Noni merasa saya tetap membahasakan diri Noni dan Pak Aris sampai sekarang ini 29 tahun, nanti tanggal 20 ulang tahun pernikahan kami yang ke-29, Pak Roni tetap panggil saya Noni. Ini gini ya. Sayang, Noni sedih loh. I feel sedih ya. Karena sayang itu setiap kali Noni ajak ngomong, bukan fokusnya ke Noni, tapi sayang tuh lebih fokus ke handphone. Ya, sayang kan bilang, toh aku bisa dengerin kamu. Tapi bagi Noni aku sedih karena itu enggak fokus. Sayang tuh ignore Noni. Saya tuh bilang gitu. Nah, tolonglah sayang, aku berharap. Ini what I need is. Kalau Noni lagi ngomong, please taruhlah dulu. Nanti setelah Noni ngomong, baru setelah itu saya boleh. Yang penting kita selesaikan dulu. Dan saya ngerti makna dari apa yang aku butuhkan. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita nembak langsung, kamu itu gini, itu nanti pasangan kita ngeblok. Ya, bangun benteng pertahanan, ngeblok. Tapi kalau pakai I statement, ya, I feel, aku rasa, titik-titik, when, ketika, titik-titik, because, karena, titik-titik, when, ketika, titik-titik, what I need is, karena I dulu, suami atau istri tidak akan pasang blok. Apalagi dimulai dengan, aku sedih loh. Gitu. Ya, apa yang aku rasakan itu disampaikan. Ya. Justru itu meredakan kegeraman dari pasangan. Nah, kalau bicara manajemen komunikasi ini dalam keluarga, bukan hanya suami istri, kepada anak-anak pun juga seperti itu. Seringkali kita belajar, kamu ya nggak mau belajar ya, kamu ya nilainya jelek seperti itu, kamu nggak sopan sama orang tua. Diajak ngomong orang tua, jawabnya seperti itu. Nah, sekarang kalau bicara tentang I statement, juga orang tua kepada anak pun bisa ngomong I statement. Misalnya. Contohnya seperti ini, Papa lebih senang kalau misalnya kamu menjawab Papa dengan kata-kata seperti ini loh, gitu. Jadi apa yang rasa kita? Bukannya saat itu saja, tapi termasuk harapan kita. Sayang, Noni lebih senang loh sayang kalau saya tuh komunikasikan segala sesuatu kepada Noni, gitu. Nah itu feel dulu, I feel dulu. Baik itu harapan, baik itu yang kita inginkan lah Bapak Ibu. Oke ya, itu yang kedua. Banyak kita ketika seminar bilang gini, iya itu Bu Nancy itu orangnya kalem, makanya Bu Nancy bisa pakai statement. Kalau saya Bu kesuwen, Bu kelamaan pakai statement, ya saya langsung aja ngomong, ya semua itu memang bukan hal yang mudah. Tapi ayo kita belajar. Karena setelah kita melakukan ini, beberapa orang setelah melakukan mereka selalu bilang ke kami, iya loh Bu, ternyata memang beda ketika kita melakukan statement. Kemudian yang ketiga, selanjutnya saya lanjutkan ya. Yang ketiga adalah firefighting rule-nya bergantian ngomong. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga udah tahu tentang hukum ini, tapi untuk prakteknya nggak mudah. Karena apa? Apa yang argumen dalam pikiran kita, kalau nggak kita segera ucapkan, kita khawatir lupa. Dan kemudian kita, ini, misalnya ketika Pak Roni ngomong kepada saya, dia arguing. Yang ketiga ini gantian bicara, ya. Gantian ngomongnya. Misalnya Pak Roni lagi marah sama saya ya Bapak Ibu, yang coba saya marah sama. Kamu tuh gimana sih? Aku sudah lapar kok, makanan belum siap di meja. Aduh, jam berapa dong aku makan? Terakhir kan ada rapat ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, seringkali ketika suami istri itu ada masalah, telinga mendengar tapi bukan dalam posisi mendengarkan. Dalam artian apa? Otaknya berpikir untuk jadi otaknya tuh sedang dalam posisi kayak senjata tuh dikokang. Dia mendengar tapi bukan mendengarkan. Sebaliknya posisi otaknya sedang ngokang senjata untuk mempersiapkan jawabannya. Jadi pada waktu dia ngomong, saya tidak mendengarkan tapi saya jawab. Kamu ini misalnya cuma menuntut aja makan-makan, kamu nggak lihat aku sedang apa? Nah, gitu Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi kalau tidak bergantian bicara? Pak Roni jawab lagi, saya jawab lagi, terus tambah meninggi. Ya. Konversasi, komunikasinya jadi kata-katanya saya semakin keras meninggi, dia juga semakin mengeras, bahaya. Itu seringkali yang terjadi, orang bisa melempar barang, membanting barang, bahkan menampar pasangan. Ini tidak boleh terjadi ya.
ketahuilah kalau kita bicara dengan pasangan kita, ternyata intensitas suaranya, volumenya semakin meninggi, itu berarti hatinya sudah mulai menjauh. Ya, badannya boleh dekat, tapi kalau suaranya semakin meninggi, semakin mengeras, artinya hatinya semakin menjauh. Dan ini harus dikelola. Caranya gimana? Gantian bicara, gantian ngomongnya. Nah, ketika kita gantian bicara, Bapak Ibu, akhirnya kita bisa memahami maksud dari pasangan. Contoh ya Bapak Ibu ya, ketika misalnya, oke ya kita deal, saya ngomong dulu. Kemudian Pak Roni ngomong, Noni, aku tuh enggak pernah lo punya maksud seperti itu. Niatku tuh begini. Saya enggak boleh jawab dulu Bapak Ibu. Dan saya harus komitmen untuk mendengarkan. Bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Gitu ya. Ketika saya mendengarkan Pak Roni ngomong, aku enggak punya maksud sama sekali seperti itu. Maksudku itu seperti, nah ketika saya mendengarkan, pola pikir saya, oh iya ya, dia enggak punya maksud, berarti jauh dalam lubuk hati saya berpikir, berarti aku ini sudah asumsi. Iya kan? Nah, saya mau berniat jawab sih seharusnya, tapi jangan dulu supaya saya paham, menangkap sepenuhnya makna daripada Pak Roni. Kemudian setelah clear, Pak Roni selesai bicara, ya salah Bapak Ibu, kalau sudah gilirannya perempuan itu kan pasti nangis duluan. Saya bilang, tapi saya tuh nggak bisa gitu, saya tuh nggak ngerti dari pihaknya Noni. Noni itu merasa begini loh sayang. Noni itu, coba sekarang saya bayangkan, seandainya itu terjadi pada saya, gimana nih bla 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 bla. Gitu. Selama pasangan kita bicara, kita tidak boleh bicara. Ya, itu rule-nya saudaraku. Jadi ketika saya bicara, maka ini untuk menyelesaikan loh ya. Dia harus tutup mulut sampai saya ngomong, ya sudah. Gitu. Ya. Begitu bergantian istri saya yang bicara, maka giliran saya nggak boleh bicara. Sampai dia selesai bicara, misalnya ngomong dengan ditandai, ya sudah. Baru kemudian saya menjawab. Jadi pola komunikasinya itu diatur. Nggak boleh ada yang nabrak, nggak boleh ada yang motong. Ya. Sebab, saudaraku, ketika pasangan menjelaskan, kalau kita diam, kita belajar not only become a good listener, but become an excellent listener. Bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi jadi pendengar yang luar biasa. Dan ketika diberi penjelasan dan kita dengerin, lalu muncul pengertian, pemahaman, oh kenapa dia berbuat seperti itu. Oke, dan yang paling akhir sekarang yang keempat. Jadi Bapak Ibu tadi sudah paham ya. Yang pertama fokus, jangan labeling. Kedua I statement tadi ya. Terus kemudian yang ketiga, tadi kita bicara gantian bicara. Paling akhir sekarang adalah ambil waktu untuk calm down dulu. Karena ketika kita lagi emosi menyala-nyala, seringkali apa yang terjadi? Kita mengatakan bla 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 bla, dan apa yang terjadi seringkali ketika kita emosi seringkali mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, dan akhirnya yang menyesal siapa di endingnya? Kita yang menyesal. Juga kepada anak-anak. Ketika kita emosi, kita marah kepada anak-anak, apa yang terjadi? Begitu sudah selesai, kitanya yang nangis karena kita merasa menyesal. Aku kok tadi sudah marah kepada anakku seperti ini itu ya. Jadi marah boleh nggak sih? Marah boleh. Firman Tuhan berkata ada 2 ayat tentang marah, Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru ada ayat tentang marah, bahwa marah itu boleh. Nah, saya bacakan Mazmur 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, jadi boleh marah itu. Tapi firman Tuhan berkata jangan buat dosa. Gimana caranya supaya marah tidak berbuat dosa? Dilanjutkan lagi, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam dulu Bapak Ibu, ditutup dulu malah Ibu. Jadi boleh marah, tapi kenapa firman Tuhan ngajarkan supaya tetap diam? Karena Tuhan tahu akhirnya ketika kita marah dan kita meluapkan kata-kata itu seringkali melukai orang dan akhirnya melukai diri sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita melukai orang, kita akhirnya suka seringkali luka sendiri karena apa? Penyesalan. Makanya Tuhan ngajar kamu boleh marah, tapi diam dulu, calm down dulu. Nah, seringkali gini Bapak Ibu. Ketika kita marah terus kita terucapkan begitu
keluar saat seperti kayak gunung meletus tuh, begitu keluar satu keluar semua. Nah, makanya begitu kita butuh waktu setengah jam, sejam, akhirnya kita sudah mulai calm down, kita bisa berpikir dengan jernih. Seringkali ketika seseorang itu lagi emosi membara, mendidih di hati seperti lagu, itu nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa berpikir dengan logis loh Bapak Ibu. Nah, terus kemudian asumsi, jangan, ini itu. Nah, kemudian saya kasih lagi sedikit ya Pak Jarod ya, bahwa yang kedua, tadi kan saya bilang ada 2 ayat di dalam firman Tuhan tentang marah. Yang pertama adalah perjanjian lama boleh marah asal tetap diam, keep dulu. Nah, nanti begitu selesai, kita bisa berpikir, oh aku sudah oke, baru kita sampaikan. Tapi bicara tentang yang kedua, tentang marah di perjanjian baru, sama juga, boleh marah, tapi jangan dosa. Persis loh Bapak Ibu. Saya bacakan ayatnya. Efesus 4 ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah. Jadi boleh. Janganlah kamu berbuat dosa. Kalau tadi jangan berbuat dosa, suruh diem. Tapi yang sekarang perjanjian baru, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kita lihat di sini. Kita kan seringkali memang bilang, memang harus selesai. Kami komitmen Bapak Ibu ya, sejak kami menikah 20 September 92 bahwa malam harus selesaikan masalah. Nah, kemudian kami melayani banyak keluarga-keluarga. Banyak akhirnya tanya gini loh, Bu Nancy dibilangnya malam harus selesai. Sebelum tidur, matahari tidak boleh terbenam. Lah wong ributnya malam ya Bu. Jam 12 malam, jam 11 malam baru mulai ribut. Nah, gimana, Bu? Nah, akhirnya dari sini kita belajar, Bapak Ibu. Memang marah, tetap diam, tunggu cooling down sampai kita bisa berpikir logis ya. Tapi kita juga tidak boleh berlama-lama. Ya oke lah, kalau kita lagi emosi, mungkin malam itu tidur, nggak apa-apa. Buat Pak Roni, kami beda Bapak Ibu. Kalau Pak Roni itu lagi emosi, tidur aja. Kasihlah waktu istirahat yang sebentar, sudah calm down, dia bisa berpikir lebih jernih. Nah, emang butuh waktu calm down, tapi kita harus sepakat untuk bersegera menyelesaikan. Saya tutup lagi dikit. Tadi kan ayatnya Efesus 4 ayat 26. Orang seringkali tutup sampai di situ aja ayatnya, sebelum matahari, sebelum padam amarahmu. Lanjutin Bapak Ibu, jangan berhenti di situ. Firman Tuhan berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sebab ketika kita tidak menyelesaikannya dengan bersegera, firman Tuhan di sini jelas berkata, kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Iblis ambil kesempatan dalam hal apa? Dia memberikan asumsi. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, salah satu strategi yang dipakai iblis untuk memecah belah keluarga itu adalah apa? Dia mau memecah belah komunikasi, dia memberikan asumsi-asumsi. Makanya boleh marah, boleh. Jangan berbuat dosa, jangan berlama-lama. Oke, dan paling akhir dari semuanya adalah, Bapak Ibu pernah dengar nggak istilah agree to disagree? Sometimes ada hal-hal yang memang nggak dapat titik temu. Tapi kita belajar Bapak Ibu ya, kalau agree to disagree itu sometimes kita tuh nggak imbang, menguntungkan seperti, oke lah aku ngalah jinjai lah, aku jadi korban, nggak apa-apa, daripada ribut lah. Ingat ya Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah tidak boleh ada damai semu, harus benar-benar tuntas. Nah, akhirnya kita berpikir cincai lah, sudahlah, nggak apa-apa lah daripada ribut lah, agree to disagree. Tapi akhirnya semakin ke sini kami belajar, lebih tepatnya bukan agree to disagree, tapi meet in the middle. Kita ambil jalan tengah yuk, supaya nggak berat sebelah, kamu jadi korban. Yuk kita ambil jalan tengahnya. Oke Pak Jarod, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Bu Nancy buat sharingnya. Saya tambah sedikit, setelah itu kita masuk tanya jawab. Karena saya lihat sudah ada pertanyaan. Jadi saya pikir saya mau nanya-nanya dulu, tapi bisa langsung bahas pertanyaan. Cuma saya jadi mumpung ini ya, biar ingat habis Bu Nancy bicara, wah saya mau nambah dikit ya. Pertama tadi kan I feel gitu ya, when, because, bahkan kalau perlu sebenarnya ini boleh dipotong-potong. Dipotong-potong itu misalnya pas ngomong sekarang ini I feel-nya dulu aja gitu ya. Ini sebenarnya
ya prakteknya istri saya, gitu ya. Tapi sekarang istri saya di Jakarta, saya di Solo, jadi dia nggak bisa kita nggak bisa duet kayak Pak Roy dan Ibu, ya. Nah, I feel-nya itu saya tambahkan lagi. I feel positif. Oke, contoh. Memang laki-laki tuh kayaknya sama juga ya. Saya pun juga udah khotbah, udah ngajari orang komunikasi, tapi kadang itu ya mikirnya gini loh. Apalagi multitasking gitu ya. Atau kerjaan lagi banyak. Istri ngajak ngomong gitu ya. Ya, tak sambilah buka WA. Ini penting ini. Kalau dalam bisnis ini bukan soal WA ya, tapi ini order nih, dapat order nih mau dijawab gitu ya. Nah, istri itu kadang menyampaikannya dalam bentuk I feel positif. Contohnya, yang aku tuh happy deh kalau aku tuh bicara kamu tuh lihat saya gitu ya. Jadi dibalik bukan misalnya aku tuh sedih kalau kamu bicara itu aku bicara kamu lihat HP. Tapi dibalik aku tuh happy deh kalau kamu itu jadi I feel positif gitu ya. Aku tuh bahagia kalau aku bicara kamu tuh ngelihat kamu tuh nggak pegang HP gitu. Atau I feel positif yang lain lagi misalnya, yang kamu tuh kalau diajak bicara ngeliat aku, kamu tuh ganteng deh. Terus saya balas nanya, kalau nggak ngeliat, ya ganteng, tapi kan gantengnya kelihatan karena kamu nunduk ke bawah. Jadi ini komunikasi. Nah memang ini komunikasi bukan dalam rangka pas lagi berantem ya. Jadi mau mengubah pola. Jadi pola-pola komunikasi mau diubah. Lagi nggak ada hati terluka, nggak ada berantem apa-apa, lalu menyampaikan, membangun sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi tidak sedang berantem, lalu menyampaikan hal itu, gitu ya. Jadi nanti makanya kadang-kadang udah baik-baik, nggak ada apa-apa, ini nggak ada ributnya udah selesai, gitu ya, malah baru ngomong, gitu ya. Kalau kamu tuh ngeliatin aku, gitu, pas aku bicara, aku tuh happy banget deh. Jadi I feel positif, gitu ya. Nah, bahkan kalau perlu sambil bercanda gitu ya, karena memang kita juga lagi nggak berantem, jadi bisa bercanda. Memang kalau aku nggak lihat kamu, akunya nggak ganteng, ya ganteng, tapi aku nggak saya lihat, kan kamu lihatnya ke bawah, gitu ya. Jadi dari situ pengertian masuk, bener juga ya, gitu ya. Itu membangun pengertian, ya. Bukan kalau tadi yang memang penekanannya ketika sedang berkonflik, maka I feel terus dan seterusnya itu betul-betul sudah terjadi konflik nih, supaya nggak membesar ya, tapi bisa mengerucut ke arah penyelesaian. Tapi kalau sudah selesai, mau menanamkan pola-pola yang lebih baik, nah itu bagus kalau misalnya I feel terus positif, I feel terus positif ya. Itu membuat karena kalau I feel negatif tuh kalau lagi berantem tuh gini loh. Aku tuh sedih deh kalau kamu tuh diajak ngomong liatin HP. Terserah kamu mau sedih, emang saya mau bikin kamu sedih. Lagi ada setannya, tau? Orang berantem tuh lagi ada setannya itu, malah memang sengaja bikin sedih. Jadi itu kalau nanti sudah beres, nah menyampaikan harapan-harapan itu bagus ya. Oke, saya nambahin itu aja. Sekarang kita bahas pertanyaan. Nah, saya langsung bahas pertanyaan yang ada di chat dulu ya, kecuali nanti pertanyaannya udah habis, saya ada stok pertanyaan. Nah, untuk menjawab ini saya akan hadirkan juga ya, yaitu Pak Erik. Sebentar, saya cari Pak Erik dulu. Ya, jadi Ibu Nancy atau Pak Roni, kalau Pak Roni ini kan lagi juga ada double ya, lagi ngajar STT Kingdom. Karena saya juga dihubungin untuk bulan depan kalau nggak salah, Pak, saya bisa ngajar nggak Pak? Senin sampai Kamis gitu ya, untuk block teaching di STT Kingdom. Saya bilang Senin Kamis nggak bisa, geser Selasa Jumat. Pak, kalau minggu depannya lagi nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Kalau ada Seninnya nggak bisa. Akhirnya puji Tuhan, estetik hidupnya yang ngalah. Khusus Pak Jarot kita geser Selasa Jumat. Ore. Jadi saya nggak absen di KIB-nya ya. Oke, jadi kita akan bahas nih Pak Erik, Bu Nancy, pertanyaan ya. Nanti boleh Pak Erik dulu yang menjawab, Bu Nancy yang nambahi. Kalau berdua sudah lengkap, ya saya nggak usah nambahin lagi. Jadi enaknya jadi host kan begitu kan? Ya, pertanyaan pertama. Shalom Pak Jarot, Pak Erik, Pak Tony, Bu Nancy. Saya mau tanya, gimana komunikasi yang sehat, baik pacaran atau menikah? Oke, mungkin satu dulu lah ya. Kali pacaran dulu nggak apa-apa. Komunikasi yang sehat saat berpacaran. Wah, ini mungkin yang ikut Zoom, bukan hanya yang sudah menikah ya.
komunikasi yang sehat. Kalau Pak Erik, gimana Pak Erik? Sebenarnya ya pacaran sama menikah hampir sama ya, komunikasi yang sehat. Ya. Ya. Baik, shalom Bu Nancy, selamat malam. Terima kasih tadi buat pemaparannya, Bu. Sangat memberkati sekali. Ya. Baik, untuk ini tentang apa? Bagaimana sih komunikasi untuk orang-orang yang belum menikah ya dalam masa pacaran? Nah, memang kadang-kadang seringkali orang kalau sedang dalam masa pacaran itu hanya membicarakan hal-hal yang mungkin berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya saran saya dalam masa pacaran itu bagus juga, bahkan akan sangat berguna kalau dalam komunikasi kita bukannya sekedar ngobrol, ya, bukan hanya sekedar curhat dan lain sebagainya, tapi kita juga membangun komunikasi yang pertama adalah untuk mengetahui latar belakang dari calon pasangan kita atau orang yang sedang kita membangun hubungan dengan dia. Misalnya, contoh, bagaimana masa kecilnya dia, bagaimana waktu dia di sekolah, ya, bagaimana waktu di rumah, apakah dalam pengambilan keputusan itu papa, mama yang berperanan, papa atau mama. Ya, ini penting. Ya, kenapa, saudara? Karena biasanya seorang anak tanpa sadar dia akan copy paste dari kehidupan orang tuanya, ya. Sehingga kalau misalnya dalam sebuah keluarga itu yang banyak ambil keputusan, yang dominan artinya adalah ibu, mama, ya. Nanti efeknya buat anak laki itu masa dewasanya dia lebih banyak pasif. Ya, tanpa sadar dia akan berlaku seperti bapaknya, ya. Dan bagi anak perempuan dia akan cenderung dominan gitu. Dan ini seringkali menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari. Hubungan dengan saudara-saudara juga perlu kita tahu gimana dalam obrolan-obrolan kita supaya kita bisa mengerti bagaimana kehidupan dia dan apa yang selama ini jadi kendala dalam hubungan dengan saudara-saudaranya. Ya, karena kita bisa mengetahui hal-hal karakter atau sifat dari pasangan kita, calon pasangan kita, dan kita bisa tahu nih kira-kira nanti hubungan dia dengan saudara-saudara kita bagaimana. Ya, perlu juga tahu misalnya bagaimana dulu pernah pacaran sama siapa saja, ya, sejauh mana pacarannya dan lain sebagainya, apa yang menjadikan masalah, putus dan lain sebagainya. Nah, itu komunikasi yang mungkin perlu dibangun dalam masa-masa pacaran. Ya, ini penting. Yang kedua, saya catat di sini juga kita penting juga untuk mengetahui ya keinginan-keinginan dari calon pasangan kita ini tentang buat dia itu gambaran keluarga itu yang gimana sih? Keluarga yang bahagia itu yang gimana? Ya, misalnya dalam hal pekerjaan, dalam hal usaha, dalam kehidupan suami istri nanti yang dia cita-citakan itu gimana? Sehingga dari hal ini kita bisa tahu nih, kira-kira apa yang diharapkan dia dengan saya sama nggak? Ya, dan terutama penting untuk kita bisa mengetahui kira-kira kita bisa nggak ya memenuhi segala apa yang diharapkan oleh pasangan kita. Ya, karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Saya dalam pelayanan pastoral, dalam konseling seringkali ada sekali banyak masalah pertengkaran dalam kehidupan suami istri, ya, dikarenakan banyak hal yang tidak dikomunikasikan, tidak diketahui dalam masa-masa pacaran, ya, sehingga waktu mereka masuk dalam rumah tangga, mereka berkata, saya tidak berpikir akan seperti ini, ya. Termasuk ini yang saya praktekkan sendiri dengan istri saya sebelum kami menikah. Ya, saya pernah cerita di salah satu sesi di KIB waktu saya menikah dulu, saya istilahnya sedang merintis ya dalam segala sesuatu dalam keadaan keterbatasan. Dan saya tanya sama istri saya, bagaimana kalau misalnya harapan-harapan yang dia harapkan dari diri saya nggak tercapai, gitu. Masih nggak dia mau terus bersama dengan saya? Saya pernah tanya nih, dulu saya waktu pacaran masih pakai motor Pak Jarot. Ya, dan dulu rasanya punya mobil itu sesuatu yang wah susah ya, mahal gitu ya. Saya bekerja gajinya sekian, nggak tahu nih rumah gimana, mobil gimana begitu kan. Tapi saya pernah tanya kepada istri saya, calon istri saya waktu itu,
Gimana kalau nanti saya nggak punya mobil, kamu masih tetap mau punya dengan saya nggak naik motor. Nah ini penting ditanyakan di masa pacaran supaya kita mengerti sampai sejauh mana calon pasangan kita mau menerima kita, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita perlu ngobrol, komunikasi untuk mengetahui prinsip-prinsip dia dalam hal-hal yang sangat mendasar. Contoh, cara kelola uang, ya, gimana pandangan dia tentang cara mengelola uang nanti setelah merit, ya. Cara misalnya bagaimana nanti kalau kita ngasih orang tua, ya. Bagaimana nanti kalau kita ada dana lebih dan lain sebagainya, uang lebih, bagaimana pengelolaannya dan lain sebagainya. Ya, termasuk prinsip-prinsip dia dalam keluarga yang lain, misalnya anak-anak, harapan kalau punya anak-anak gimana sih? Ya, pengen punya berapa anak? Ya, nanti anak-anak gimana untuk cara sekolah, harapannya ke depan gimana? Itu penting juga. Ya, dan kemudian juga hal-hal mengenai hubungan dengan orang tua. Ya. Contoh ini penting Pak Jarot menurut saya. Ada seorang suami istri yang bertengkar gara-gara setelah mereka menikah, ya, itu orang tua dari suami masih sering minta tolong sama suaminya untuk beliin inilah, tolong antar ke sanalah, tolong antar ke sinilah. Dan padahal itu sudah dilakukan, sering terjadi juga selama masa pacaran. Ya, dan selama masa pacaran si calon istri ini nggak masalah dengan hal itu, tapi setelah mereka menikah itu dipersoalkan gitu. Nah ini seringkali jadi banyak benturan dalam hal ini. Suaminya ngomong, kan selama ini saya juga seperti itu gitu. Ya, kok kamu waktu dulu pacaran kan nggak komplain gitu. Nah ini mungkin hal-hal prinsip seperti ini perlu dibicarakan supaya nanti waktu nikah tidak menimbulkan masalah atau hal-hal yang memancing keributan. Mungkin itu aja Pak Jarot, 3 hal itu yang menurut saya itu penting dibangun dalam komunikasi sebelum menikah. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Pak Erik. Dan sekarang Bu Nancy boleh menambahkan komunikasi yang sehat. Ya, pacaran atau menikah sama aja. Jadi karena esensi itu bisa dibawa kemana aja. Iya, saya pikir apa Pak itu Erik komunikasi yang sehat? Ya. Yang disampaikan Pak Erik sangat lengkap. Kalau kami di bimbingan pranikah, Pak Erik sama Bapak Ibu semuanya, saya bilang itu kesepakatan pintu gerbang. Jadi sewaktu bimbingan pranikah kita juga sudah tetapkan ke mereka, Pak Roni ngajarin. Kalau pacaran jangan ngomong tentang rayuan-rayuan aja ya. Waduh di wajahmu, lihat bla bla bla, terus aku berjanji ini itu. Tapi setuju sekali dengan yang Pak Erik sampaikan tadi. Bahwa ayo kita kesepakatan pintu gerbang. Nanti setelah menikah apakah langsung mau punya anak? Apakah aku boleh bekerja? Bagaimana dengan orang tua? Siapa yang memegang keuangan? Bla bla bla, semua banyak hal yang harus kita bicarakan di depan. Nah, seringkali beda sekali loh Bapak Ibu. Komunikasi antara berpacaran dan setelah menikah itu sangat berbeda. Waktu pacaran itu kita boros sekali dengan kata-kata. Tapi begitu sudah masuk pernikahan, udah punya anak, sangat irit banget dengan kata-kata. Bener nggak? Dulu aja waktu pacaran, kamu di mana sayang? Aduh, jelasinnya panjang lebar. Aku lagi ini, lagi itu. Kamu tenang ya sayang ya, jangan khawatir ya. Walaupun aku gini, aku sangat memikirkan kamu dan semuanya. Nah, pada waktu awal-awal menikah, kamu di mana sayang? Lagi kerja, gitu ya. Tapi begitu sudah anak 1, anak 2, kamu di mana sayang? Semakin irit lagi, OTW. Cuma OTW gitu aja. Semakin irit. Nah, sekarang kita harus bikin manajemen supaya kita itu mengelola komunikasi. Jangan hanya pas pacaran aja obrol kata-kata, obrol komunikasi. Ya, janjian Bapak Ibu. Misalnya memang tadi seperti Pak Jarot bilang, oh justru lagi lihat handphone ini karena misalnya lagi kerjaan atau lagi pesanan-pesanan, PO gitu ya. Ya, it's okay. Tapi kita ada kesepakatan misalnya pada waktu makan malam. Ayo kita sama-sama kita komunikasi pada waktu sudah di tempat tidur, pada waktu ini itu. Jadi, ayo bicarakan, komunikasikan.
kesempatan-kesempatan untuk berkomunikasi, yang gimana belajar mendengarkan, itu yang bisa saya tambahkan, Pak Jarod. Ya, terima kasih Bu Nancy buat tambahannya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, saya tambahkan singkat ya. Apa komunikasi yang sehat? 1, komunikasi sehat itu langsung. Kalau Kidung Agung berkata, palingkanlah matamu daripadaku. Ini ketika Salomo berbincang-bincang dengan istri Salomo dengan permaisurinya. Rupanya permaisurinya itu kalau berbicara dia melihat Salomo. Ya, esensinya di situ adalah komunikasi yang bukan hanya saling melihat tapi langsung. Jadi kalau mau bicara sama suami jangan lewat anak, mau bicara sama istri jangan lewat anak. Ya, bilang sama bapakmu mau gini apa enggak? Kenapa istri enggak bicara langsung? Ya, jadi bicara langsung. Kedua, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang jujur. Waktu pacaran, waduh, aku ini keluarga kaya raya, 7 turunan nggak habis, tapi dia nggak jujur, ya, dia keturunan yang keberapa? Dia bilang 7 turunan nggak habis, dia nggak jujur tuh, udah keturunan ke-8, sudah habis kemarin, bapaknya punya utang malah. Jadi komunikasi itu harus jujur. Kalau dengan jujur bertengkar, maka kembali ke pelajarannya Bu Nancy, selesaikan pertengkaran. Tapi kalau ketika komunikasi tidak jujur, menjadi tidak bertengkar, tapi tidak membangun relasi. Komunikasi yang sehat adalah yang tanpa ada rahasia, ya, dengan kata lain jujur, tapi mau menekankan soal tidak ada rahasia. Karena ketika tidak ada rahasia, itu intim terbangun. Bapak Ibu SMA punya sahabat yang deket banget nih, ya, bahkan maaf nih ya, dengan sahabat yang deket banget waktu SMA, nonton film porno cerita lo sama sahabatnya, bahkan maaf nih, mungkin belum rohani banget gitu ya, onani gitu ya, nggak cerita sama orang tua, nggak cerita. Tapi sama sahabat cerita loh. Kenapa? Akrab banget. Jadi begitu membicarakan rahasia, itu akrabnya luar biasa. Ya, karena nggak ada rahasia. Kenapa suami istri nggak akrab? Karena ada rahasia. Makin banyak rahasia, makin tidak akrab. Sebanyak rahasia, sejauh itulah jaraknya. Bantu orang tua, rahasia. Bantu adik, rahasia. Nyumbang gereja, rahasia. Membatasi diri tidak membicarakan hal itu. Batasnya banyak, patoknya banyak, jaraknya banyak. Jadi komunikasi yang sehat, langsung, jujur. Itu 2 yang paling utama. Ya, nanti baru ada cara, kalimat positif, nada lembut, bicara langsung. Komunikasi yang positif adalah kehadiran. Tapi kalau saya ambil 2 yang paling esensial adalah langsung dan jujur, ya, terbuka apa adanya, itu yang paling kuat, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan berikutnya, ya. Shalom Pak Jarod, Pak Erik dan Cik Nancy, saya suami sama-sama paling kecil. Wah, jadi bungsu menikah dengan bungsu. Saya suami istri paling kecil. Merasa banget kalau kita itu sama-sama masih egois. Nah, untung sadar ya. Seringkali kita bisa berantem hanya karena masalah kecil. Tapi biasanya konflik kita nggak berlangsung lama. Haleluya. Ya, kita cepat melupakannya. Tapi yang jadi permasalahan adalah biasanya kita nggak selesai dengan tuntas. Jadi konflik yang sama terjadi lagi di lain waktu. Oke, gimana memperbaikinya? Ya, boleh Pak Erik, boleh Bu Nancy. Siapa jawab duluan? Bungsu menikah dengan bungsu. Ya, lalu berantem kayak anak kecil. Coba si paling nomor 1 menikah paling bungsu. Waduh, yang satu dewasa, satunya manja, klop ketemu gitu ya. Nomor 1 menikah sama nomor 1, dewasa sama dewasa, nggak saling bicara. Si bungsu sama si bungsu, kolokan terus. Tapi kalau sudah menikah ya sudah. Kalau gitu mau cari yang bungsu atau yang sulung. Ya ini de facto bungsu ketemu bungsu. Lalu berantem terus seperti anak kecil, nggak selesai, akhirnya diulangi lagi pertengkarannya. Oke, kalau Pak Erik siap, boleh Pak Erik duluan. Silakan Pak Erik. Ya. Jadi kenapa sering terjadi pertengkaran seperti itu lagi mungkin dengan hal yang sama? Karena masalah dibicarakan atau hal dibicarakan hanya pada waktu ada pertengkaran, ada masalah terjadi. Ya, setelah itu nggak pernah dibicarakan akarnya. Sehingga akan kejadian lagi
pada waktu ada masalah yang sama lagi, bahkan mungkin masalahnya juga berbeda. Nah, karena itu hal yang penting adalah coba dibicarakan hal tersebut pada waktu sedang tidak ada masalah. Lagi santai, lagi happy-happy, semua lagi baik. Coba bicarakan tentang hal itu. Kalau ada seperti itu harusnya gimana? Ya, dan terlebih kita semua anak-anak Tuhan, mungkin kita bisa mengajak pasangan kita untuk kembali kepada firman. Bahwa dikatakan, ya, meskipun suami istri itu di hadapan Tuhan itu sama, sederajat, ya, tetapi tetap ketentuan Tuhan, istri harus tunduk kepada suami. Ya, karena bagaimanapun juga Adam yang pertama diciptakan, baru setelah itu Hawa. Ya, artinya suami istri boleh berbeda pendapat, ada ketidaksetujuan, ada ketidaksesuaian, ya. Tetapi pada waktu sudah tidak ada titik temu, ya, maka tadi seperti Bu Nancy katakan, kita harus bisa agree meskipun nggak agree, disagree, agree dalam disagree, ya, setuju dalam ketidaksetujuan, kita harus serahkan. Mungkin itu harus kembali kepada hal tersebut, ya. Dan kemudian yang kedua, kadang-kadang seseorang bisa ngotot seperti itu dalam komunikasi, nggak mau kalah, itu bukan hanya karena masalah anak bungsu atau anak sulung, ya, tapi itu lebih dipengaruhi oleh temperamen dasar. Ya, orang dominan itu dia, ya, maaf ada dalam temperamen dasar kita tahu orang dominan itu dia pasti selalu merasa benar, pendapatnya yang paling benar, paling baik, dan dia mau semua orang mengikuti. Itu sudah karakter, ya, itu sudah temperamen dasar, sehingga dalam banyak hal orang-orang dominan seperti itu. Ya, juga orang cermat itu kalau sudah bicara tentang hal yang prinsip, dia sudah punya dasar yang kuat, dia juga akan sangat ngotot, ya, cenderung bisa seperti orang dominan seperti itu. Dan masalah ini terjadi kalau pasangannya itu kebalikannya, ya, orang-orang yang pragmatis, ya, kemudian juga intim, itu akan terjadi salah satu merasa teraniaya. Gitu. Nah, tapi ini kita harus tahu bahwa seringkali justru Tuhan memasangkan kita dengan kebalikan dari karakter kita. Ya, pada waktu di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan memberikan pasangan yang sepadan. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, salah satu arti sepadan itu sebenarnya opposite, artinya lawan. Ya, lawan dari diri kita, kebalikannya. Jadi suami istri itu nggak selalu sama. Itu seringkali untuk melengkapi. Gitu. Nah, karena itu kita harus juga bisa menilai, Bapak Ibu Saudara. Ya, selama ini dalam banyak hal lebih tepat pendapatnya pasangan kita atau diri kita. Ya, kalau misalnya pasangan kita memberikan pendapat lebih banyak benernya daripada kita, ya kita harus dengan legowo, ya, untuk menghargai pendapat dia. Ya, bahkan kita harus bisa menerima apa yang dia sarankan atau dia inginkan. Ya. Saya pernah punya pengalaman, dan ini membuat saya sejak saat itu saya selalu memperhatikan saran-saran atau apapun yang istri saya sampaikan. Jadi dulu Pak Jarod kita ada suatu kebutuhan lah buat rumah, ya, dan untuk kebutuhan itu kita minta sama seorang teman kita untuk membuatnya, begitu. Ya, dan kita pilih teman sama-sama orang percaya dan percaya, saya pribadi percaya pasti baik niatnya dia. Dan ini kita kenal dengan orang ini, ya, dan selama ini hubungan dia dengan istri saya itu baik. Tapi waktu kita bicara tentang masalah pekerjaan ini, ya, sikap istri saya itu seakan-akan kayak nggak percaya. Bahkan dia berkata, kok rasanya ada sesuatu yang nggak beres nih, gitu. Saya waktu itu nggak setuju dengan pendapat istri saya. Nggak mungkin lah, kan dia teman sama-sama, dia tahu kita hamba Tuhan, masa sih mau tega sama kita? Tetapi waktu saya dengar istri saya begitu, saya juga agak sedikit jaga-jaga, Pak Jarod. Dan ternyata benar, ya, ternyata ada banyak ketidaksesuaian dalam apa yang dikatakan dengan faktanya, dan karena ada hal tersebut,
maka kita nggak terlanjur, istilahnya nggak kebablasan dengan dia, sehingga bisa tetap diselesaikan dengan baik. Intinya seperti itu. Nah, sejak saat itu saya mengerti bahwa seringkali Tuhan taruh pasangan kita untuk melengkapi kita, bahkan untuk menolong kita. Karena itu dalam segala sesuatu, dalam komunikasi, kita harus bisa menghargai pendapat pasangan. Ya, dengan demikian bisa banyak dihindari konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan suami istri. Itu mungkin Pak Jarod yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Pak Erik. Saya akan tambahkan sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi nanti Bu Nancy akan menjawab pertanyaan berikut. Ya. Nah, yang saya tambahkan adalah pertanyaan tadi, saya ulang lagi pertanyaannya. Kami dua sama-sama bungsu dan kami sering bertengkar hal-hal kecil. Oke. Jadi bertengkar hal-hal kecil. Itu wajar sekali, mau bungsu dengan bungsu, mau anak pertama menikah dengan bungsu, sama-sama anak pertama, dan termasuk pertengkaran yang bagus, ya. Kalau soal kecil, pertengkaran yang berat itu ketika berbicara satu menganggap itu dosa dan satu menganggap itu biasa. Wah, ini berat, ya, karena satunya orang percaya, satunya nggak percaya, gitu, ya. Yang lain juga selingkuh, yang lain juga korupsi, gitu ya, nggak masalah kan, gitu. Yang penting kan ya aku nggak ceraiin kamu, nah itu kan berat banget ya. Satunya menganggap ya pornografi ya nggak apa-apa lah, wong aku kalau nggak lihat pornografi kan nggak bisa terangsang ya, gimana aku mau bercinta sama kamu kalau nggak lihat pornografi dulu, gitu ya. Yang satu menganggap itu nggak kudus, wah ini berat ya. Nyelesainya itu butuh teologis. Tapi kalau hal-hal kecil menurut saya belajar aja fleksibel. Jadi misalnya hal kecil itu apa sih? Satunya mencet odol itu dari bawah biar rapi gitu ya. Satunya lah pencet ke tengah ya metu padha wae lah, ora usah rapi-rapi kok dipencet lagi. Ini kan soal kecil, soal odol gitu. Gampang penyelesaiannya. Beli aja odol 2 ya kan. Suami kasih odol sendiri jadi pencet di mana-mana, ibu sendiri gitu ya. Wah kan saya ngelihatnya nggak enak Pak Jarod, lihat odol nggak rapi gitu. Ya sudah, bikin 2 kamar mandi. Satu kamar mandi bapak, satu kamar mandi ibu. Jadi ibu nggak lihat itu, pokoknya nggak usah dimasukin tuh kamar mandinya bapak ya. Mau basah, nah, ibunya kan pencet odolnya dari bawah, kamar mandinya pakai karpet yang kering. Udah bedain kamar mandi aja. Yang penting saling mencintai, saling percaya, ngobrol intim, tapi kamar mandinya beda. Itu kan hal kecil ya. Waduh, aku kalau tidurnya harusnya gelap. Kalau istri penakut, suaminya penakut, atau istri penakut, maunya terang. Udah satu kamar gelap, satu kamar terang aja ya. Tapi sebelum tidur itu bercinta, ngobrol, terbuka, jujur, melayani bareng, good night, lalu bercinta, berpelukan, tinggal tidurnya satu masuk kamar eksekutif, ada cahayanya, satunya kamar ekonomi yang gelap. Jadi itu hal kecil ya, nggak ada hubungannya sama dosa gitu. Itu menurut saya disiasatinya gampang banget ya, karena namanya juga hal kecil gitu ya. Ya, aduh, suami saya ini kayak saya ya. Saya sama istri juga dulu begitu. Saya ini orangnya buka laci lupa nutup, buka jendela lupa nutup, buka lemari lupa nutup. Bahkan diingatkan pun gitu, kamu nggak tutup pagar, lah ngapain ditutup? Udah percaya saja ada malaikat, rumah kita aman, dijaga sama malaikat. Jadi diingatkan pun nggak ditutup gitu ya. Kamu nggak tutup garasi, lah ngapain ditutup? Ntar sebentar lagi aku pulang lagi setengah jam loh. Setengah jam itu bukan sebentar, itu lama gitu ya. Akhirnya berantemnya tuh soal tutup, pintu nggak ditutup, laci nggak ditutup. Gitu. Akhirnya daripada berantem, kita gampang menyelesaikannya. Ya sudahlah gini dah. Saya bilang sama istri, aku kan pandai dagang ya, cari duit, bisnis, ya. Tapi aku nggak pandai cari duit. Mau nggak kita saling melengkapi? Apa? Saya bilang sama istri, ya kita melengkapi aja. Aku cari duit, kamu yang pegang. Mau nggak? Mau dia, ya kan? Wah mau ya. Kalau kita tuh ya, kita juga saling melengkapi ya. Apalagi, aku buka laci, kamu yang nutup. Jadi kamu aja yang nutupin gitu. Nah, apa susahnya nutup laci? Ya, saya juga bisa bilang apa susahnya cari duit gitu ya. Ya aku nggak bakat, sama. Aku nggak bakat nutup laci. Aku bakatnya nutup ya. Dan kalau sudah buka, nggak ada lagi yang bisa menutup kayak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan udah buka, nggak ada yang bisa menutup gitu. Akhirnya istri itu mikir gitu ya, ya daripada aku pusing-pusing ngurusin nutup laci, nutup pintu, nutup garasi, aduh udah buka aja nggak apa-apa lah, malah udaranya bagus gitu ya, ada nyamuk ya diobati aja atau kamu pakai autan gitu. Jadi lama-lama istri saya mencoba untuk fleksibel dan berpikir melengkapi. Jadi hal kecil itu gampang, karena itu bukan dosa dan tidak dosa, tapi susahnya kalau kita nggak bisa fleksibel. Susahnya kalau nggak bisa berpikir saling melengkapi. Jadi begitu berpikir fleksibel dan melengkapi, itu sebenarnya masalah kecil itu ya udah namanya juga masalah kecil gitu ya.
Waduh, naruh sendal lu nggak pernah lurus itu. Kasih rak sendiri aja. Kalau enggak ya, apa Pak Jarot? Apa sih susahnya Pak Jarot taruh anduk di jemuran? Suami saya itu lo nggak pernah taruh anduk di jemuran, taruh di kursi. Apa sih susahnya Pak Jarot? Bu, taruh anduk di jemuran susah nggak? Ya gampang Pak Jarot. Ya sudah, kalau itu ibu aja yang taruh, kan bagi ibu gampang. Kalau saya tanya suami pasti bagi dia susah itu. Karena bagi ibu gampang, kenapa ibu nggak menaruh aja? Ya kan capek Pak kalau aku terus. Dia harus belajar dong gitu. Ya sudah, biar suami itu nggak ngurusin anduk, dia ngurusin dagang, bisnis, omset, duitnya banyak. Lalu duitnya suami itu ibu cari pembantu, nggak bayar satu orang dari duitnya suami, gaji pembantu satu, suruh naruh anduk, suruh ngurusin sendal dan sebagainya, udah lebih cukup itu, gitu ya. Jadi itu kalau hal kecil itu bisa diselesaikan. Ya, asal suaminya punya kelebihan yang lain ya. Sendal miring, lupa nutup pintu, odol mencet sembarangan, habis mandi, baju kotornya di mana-mana, tapi dia dagang duitnya banyak kok. Ya sudah, bilang sama suami aja, Pak. Daripada kita berantem terus soal sendal, boleh nggak aku uang bulanannya tambah 1 juta gitu. Buat apa? Buat bayar pembantu, buat beresin yang kamu ya biasa lupa itu. Tapi jadi kita nggak usah berantem, kita sayang-sayangan aja gitu ya. Udah, masalah selesai. Jadi kalau masalah kecil itu bisa diselesaikan. Tapi sayang dong Pak, gaji pembantu buat ngurusin sendal. Ya kalau sayang ibu aja yang ngurusin gitu. Jadi memang kadang-kadang menikah itu bisa begitu ya, dengan orang-orang yang punya talent. Memang gini loh, kadang-kadang bagi kita itu kan apa susahnya sih naruh sendal yang lurus itu ya? Ya itu bagi kita. Tapi bagi orang lain itu nggak concern dengan seperti itu gitu ya. Kayak gitu diurusin gitu loh ya. Jadi dia punya urusan yang lebih besar. Karena memang ada orang yang pola pikirnya bahwa aku tuh bagian yang gede-gede aja. Soal sendal miring itu dilurus-lurusin juga ntar dipakai lagi gitu ya. Makanya selesaikan saja dengan cara melengkapi atau menyesuaikan diri. Ya.